Halo, selamat malam. Ya, Selamat malam, Bu. silakan. Ya, Selamat malam. silakan, Bu. Ya, Bentar ya Bu, ini ya. ada yang Dua salah. HP. Oh, dua HP. Jangan dua HP. Ya, satu HP saja. Halo, selamat malam. Salam. Oke, bisa diterima Ibu Halo Bu, suaranya semua kedengaran bisa ya? suaranya? Terima bisa. Halo, Halo, bisa Ibu? bisa? Halo Ibu. Halo, ya bisa diterima. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu. Senang sekali malam ini. Terima kasih sama Pak Yona, Bu Lena, dan juga kepada Bapak Ibu semua yang ada di Prive ya. Saya Helen Pangabean dari Srikalang. Saya ingin sampaikan testimoni suami saya dalam keadaan stroke itu di tahun 2021. Dulu suami saya stroke itu karena hipertensi. Jadi dia stroke itu dulu sebelum stroke dia tensinya naik turun, kadang normal, kadang naik, kadang turun. Jadi suami saya ini tipe yang saya. Jadi ketika kita sudah kasih tahu bahwa tensinya lemah, oh kamu tensinya tinggi, dikasih minum obat, dia tidak mau. Saya istirahat aja, nanti lama-lama sembuh. Memang ya naik turun, naik turun. Nah, suami saya ini adalah guru olahraga. Pada saat dia pulang dari sekolah, habis dia mengajar, tiba-tiba kalau perasaannya aneh, kok dia bicara tidak biasanya. Nah, kemudian saya bilang udah kita berobat. Dia tidak mau berobat. Nanti istirahat juga enakan gitu. Nah, tetapi saya paksakan juga untuk berobat. Kamu sudah lain ini. Kita berobat, dokternya bilang sama saya, suami ini stroke. Nah, sama suami ya yang namanya ngeyel ya dia nggak nah gitu kalau dia sudah stroke dia bawa mobil dari rumah ke rumah sakit ke dokter klinik praktek dokter ya masih bisa kemudian pulangnya pun dikasih obat stroke sama dokternya masih bisa. Nah ya udah kamu minum obat kamu istirahat karena ternyata besok paginya saya bangun dia tidak bisa apa-apa lagi. Mungkin di tengah malam itu sudah bekerja, sudah berat, tapi ya saya tertidur, dia juga tertidur kan begitu. Nah, ternyata pagi-paginya sama sekali tidak bisa lagi untuk bicara, tidak bisa. Ibu Helen, maaf mungkin deket mic ya, supaya lebih benar. Karena agak sedikit menghilang, agak deket mic supaya kita semua lebih jelas. Yes, ya. Halo, ya. Jadi ternyata malam itu sampai paginya disitulah proses stroke-nya. Jadi dia benar-benar tidak bisa lagi untuk bergerak, tidak bisa bicara, kemudian badannya layu, tidak bisa ke kamar mandi, semuanya tidak bisa. Fair mobil, nah langsung layu dan tidak bisa apa-apa. Saya kasih tahu sama dia dan dia pun tidak mengerti apa-apa. Kemungkinan ya dia hilang memori. Menghadapi saya ke Medan itu kita kan PP 45 jam. Jadi kalau PP itu bisa sampai 8 jam atau 10 jam. Jadi kita ke Medan, saya langsung bawa ke Medan. Kemudian saya tanya mana dokter yang terbaik untuk stroke, untuk saraf. Nggak apa-apa. Nah, kemudian ditanganilah di ada 1 bulan di Medan. Ya setelah itu kita pulang, bagaimana pulang begitulah.
bagaimana kita bawa berobat ke pertama kali, ya seperti itulah kembali. Jadi dia mengalami seperti kelumpuhan lah, kaki tangan nggak bisa bergerak, memori hilang. Dia bahkan ya tidak bisa mengingat namanya pun dia tidak tahu, dirinya pun dia tidak kenal, duduk pun tidak bisa, ya serba-serbi lah sebenarnya. Jadi dan saya bawa pulang karena dokter sudah bilang pulang, kita pulang. Nah, ya kita sebagai keluarga tetap berusaha. Kalau orang-orang kan berobat ke sana ke sini ke sana ke sini, ya saya lakukan itu. Di tengah jalan, setelah di tahun 2022, ya saya sangat berterima kasih dengan Pak upline saya yang mengenalkan alat ini dari Jogja, Pak Benjamin ya, dari Yogyakarta, dia memperkenalkan alat ini dan dikasih tahu videonya sama saya. Saya cuma oh ini dia di sinar. Nah, saya selalu bawa suami saya itu untuk terapi sinar minimal 1 sampai 3 kali, 3 hari. 1 kali dalam 3 hari ke Medan. Jadi bolak-balik lagi ke Medan begitu. Kita kontrol, kita minta obatnya, terapi, dan saya harus bawa dia dengan saya carikan supir, suami saya besar, saya harus bopong dia harus dibopong, jadi harus badan yang besar, potong sekali untuk dia terapi, katanya harus terapi. Paling dekat itu adalah Brastagi, Kaban Jahe, dan itu satu kali dalam 3 hari untuk terapi. Yang saya lihat ini sinar dan sama dengan yang di rumah sakit. Saya simpelnya berpikir begitu. Ya sudah begini aja, saya beli alatnya dan kemudian saya terapi. Nah, suami saya tidak bisa apa, hanya terbaring pakai pampers di tempat tidur. Jam 5 pagi saya sudah terapi. Saya ingin kejar rutin frekuensi, maka akan cepat pulih. Jadi saya terapi dia, saya kejar sekali 4 jam. Kalau di rumah sakit, dia hanya diterapi 1 kali, tapi saya pun mengejarnya lama, saya harus di perjalanan 8 jam, jadi sangat merepotkan. Akhirnya saya tidak pernah lagi ke Medan, saya terapi, dan puji Tuhan dengan alat terapi ini tidak lama, 6 bulan kemudian dia sudah menekan sehingga dia bisa berdiri, bisa duduk. Jadi saya sudah lebih gampang untuk menyeretnya, saya untuk pakaian apa segala macam. Nah, setelah 1 tahun 2000, ya suami saya sudah bisa saya berjalan, kemudian sudah belajar untuk bawa mobil. Karena saya berpikir karena saya tidak bisa bawa mobil, jadi dia harus belajar renang. Saya suruh dia belajar maju mundur mobil itu di depan rumah, ternyata bisa. Nah, kemudian saya terapi terus, kemudian saya bawa renang. Saya tidak takut dia kakinya kram, karena saya pikir sudah diterapi begitu. Jadi dia adalah guru olahraga, pelatih renang. Jadi saya biarkan dia berenang di meter, ya, tapi saya tidak di dalamnya, karena saya sudah percaya, saya lihat dengan alat terapi ini cepat sekali perkembangannya. Dan kalau orang stroke kan dia licin dan tidak elastis kaki tangannya, ini sudah bisa. Nah, di dalam lebih lebih enak untuk berlatih lompat, kemudian kami lakukan dalam 3 bulan, kemudian di pagi hari jam 6 pagi kita sudah ke kolam renang, hanya 1 jam kemudian kembali. Nah, setelah itu dia sudah bisa beraktivitas, dia sudah pergi mengajar. Di 2023 dia sudah bisa beraktivitas dan bisa mengajar karena dia guru olahraga. Yang paling saya heran pada saat itu adalah ketika dia, saya tahu dia sudah memori,
sudah hilang, dia pun tidak tahu namanya siapa. Pada saat itu dia tanya, mana uang saya, mana rekening saya. Kalau salah kamar lagi memorinya, saya pikir. Itu saya sangat suka cita, dan di 2024 saya bilang sama dia, kita ke Thailand. Saya sangat senang sekali waktu ke Thailand, dia sudah tanpa bantuan saya, dia sudah jadi, bukan saya lagi yang mendampingi dia, tapi dia mendampingi saya. Jadi ya sangat suka cita sekali. Dan di 2025 ini rencananya juga ikut ke Bali, ya luar biasa. Terima kasih Prive, terima kasih Itra Care, sangat membantu, luar biasa. Ya terima kasih buat Pak Yona, Pak Dedi, dan juga kepada Pak Ben. Ya, Ya, terima kasih. luar biasa ya Ibu Helen ya. Dan Ya, kami ini luar bukti biasa, nyata Bu. nih ya, sangat nyata. Waktu beberapa saat yang lalu ke Thailand, Bapak sehat sekali, sedang makan gitu. Makan bersama, makan malam, tapi sudah nggak kelihatan kayak